Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan dalam acara pembukaan Festival Niti Raja Sasana Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri. Kegiatan ini merupakan rangkaian program Sastra Saraswati Sawana tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Yang kami sucikan Ratu Perandel Lanang Istri, yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud yang sekaligus sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Ana Agung Gedeng Ngurah Ari Dwipayana. Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Soekardi Rinakit. Dirjen Bimas Hindu, Bapak Inengah Dwija. Dirjen Bimas Buddha, Bapak Supriyadi. Penglingsir Puri Lan Anggepuri Sarang Sami Sanidahat Kusumayang Titiang. Penjabat Gubernur Bali atau yang mewakili beliau beserta jajaran Forkopimda Provinsi Bali, penjabat Bupati Gianyar atau yang mewakili beliau beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gianyar, para rektor se-Bali yang kami hormati, dan para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia yang mohon maaf jika tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Putu Desi Fridayanti yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya tidak lupa puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama untuk menyelenggarakan acara pembukaan Niti Raja Sasana yang bertempat di Taman Baca Ubud, Bali. Festival Niti Raja Sasana ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai hari Sabtu 20 Juli 2024 sampai Selasa 23 Juli 2024. Hadirin yang kami hormati, acara akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan dengan hikmat Kidung Pangarcana Ida Betara Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan yang akan dibawakan oleh Ida Ayu Nyoman Diana Pani. Dipersilakan.
Swastiastu. Wajani yang ulun ria pada patmanira dalam seri krasna kapakisan siarawas no anggal riau wisnu bawan nyakrawarti reng pualiana bali mawa yakang agrani sangaskara wilwati tatabuan tatabuan saksat banawa nulu sagar mogasih maka pangasraya raja muang praja niatia ngeraksa kula sandan magahang satria mahodama dharmagama muang nagara rahayu sabuan
se muang yasa nyuk semaratu reng hradaya sedi arastu Om Santi 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 Om. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pengantar dari Ketua Yayasan Puri Kauhanubut. Dengan hormat Bapak Ana Agung Gede Ngurah Ari Dwi Payana. Disilakan. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Siddhamo Saraswati Dipati Namastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam berkah dalam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Kaping singgihan titiang Ratu Pranda sareng sami. Saat make guru loke patirtan jagat sane subakti neng titiang atur suksema ratu sampun ledang rauh ring rahina sane mangkin sane kesumayang titiang para penglingsir puri kaping ajeng atau dalam Semara Putra penglingsir titiang ring Puri Agung Klungkung saha para penglingsir puri sareng sami Enten Presiden Titiang Nyarce sisi kali. Yang terhormat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, kakak, guru, sahabat kami semua, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Hari ini beliau seperti Gatot Kaca, terbang pagi, balik sore ke Jakarta. Saya kira itu harus dilakukan. Indonesia membutuhkan Gatot Kaca supaya semua persoalan bisa kita selesaikan dengan cepat dan juga tentu saja dengan kecepatan yang sudah Bapak lakukan dalam menyelesaikan banyak persoalan. Saya kira kita bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara yang semakin maju ke depan. Sane titiang hormati para Atiti sarang sami, Pak Rektor, kemudian yang mewakili PJ Gubernur Ampura, PJ Bupati, Perkompinda, dan Pak Deputi Polhukam, dan para rauh sareng sami sane nenten Presiden titiang Nyarce siki kalih sane tresna sihin titiang sesanti yang ayu bagya puja pangrastiti katur ing ide Sang Yang Para Mekawi ide betara kawitan sane malingge-malinggih ring pemerajan Puri Kauhanubut duaning mejanten sangkaning sih paswecan ide betara sarang sami Ratu ide dane sarang sami Presiden mapupul iriki ring galah sane becik puniki ring acara pembukaan Festival Sastra Saraswati Sewana 2024 sane bertemakan Niti Raja Sasana. Puniki galah sane becik hari yang istimewa Pak Menko karena hari ini purnama sasih kase sanis cara pon wuku sinte. Jarang kita dapat hari yang baik ini dan ini adalah hari yang tepat karena di dalam tradisi Bali dulu orang menunggu terbitnya bintang Kartika yang terbit yang menandai dimulainya sasih kase. Sasih pertama
bulan pertama. Dan hari ini kita memulai acara ini menunggu bulan Kartika terbit, begitu di Purnama Sasih Kase ini. Dan hari ini kita memulai sebuah festival yang merupakan selampah laku rasa bakti dari keluarga Purikawan Ubud terhadap para leluhur dan juga berterkawitan. Karena kami ada seperti ini karena memang jasa dan juga kontribusi pengabdian dari para leluhur kita di masa lalu. Dan beliau mewarisi kepada kami berbagai hal termasuk nilai-nilai dalam bentuk ajaran-ajaran dan juga pada bentuk artefak-artefak, manuskrip-manuskrip sampai saat ini. Itulah sebabnya mengapa rasa bakti kami kepada leluhur itu kita ungkapkan dalam sebuah kegiatan namanya Sastra Saraswati Sewana. Karena beliau memberikan warisan kepada kami itu berupa sastra, pengetahuan. Dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang sifatnya abadi yang menjadi bagian dari upaya kita untuk terus belajar ke depan. Pak Menko dan hadirin yang saya hormati, Sastra Saraswati Sewana ini sudah 4 tahun diselenggarakan. Tahun pertama bertepatan dengan akhir COVID, kita menyelenggarakan sebuah festival Sastra Saraswati Sewana dengan tema Pemarisuda Gering Agung. Kemudian tahun 2022 kami juga menyadari pentingnya air dalam kehidupan kita di dunia, apalagi kita menghadapi climate change. Dan di lontar-lontar di Purikawan Ubud juga mengangkat soal air ini sangat penting. Maka kami mengangkat sebuah tema Toyo Uripin Buana Usadaning Sangaskara. 2 tahun sebelum World Water Forum diselenggarakan. Dan tahun 2023 kami mengangkat satu tema yang juga istimewa, Warige Usada Sidi, di mana kami di Bali mewarisi ilmu pengetahuan perbintangan yang kita sebut sebagai warige dan ilmu pengobatan yang kita sebut sebagai usada. Dan 2 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan dunia baru yang tentu saja ajaran-ajaran yang ada direinterpretasi, dikontekstualisasi, dan diadaptasi untuk kepentingan-kepentingan kemajuan ke depan. Dan tahun ini, tahun 2024, secara khusus kami mengangkat tema Raja Niti Sesana. Niti Raja Sesana ini adalah sebuah tema yang sangat penting menurut kami karena kita di Bali juga Pak Menko diwarisi oleh leluhur kami ajaran-ajaran dan nilai-nilai kepemimpinan. Dan ini umurnya sangat tua sekali. Bahkan kalau kita lihat karya-karya ilmu politik dan pemerintahan dunia barat, mulai dari Rousseau, John Locke, Montesquieu, dan lain-lain itu umurnya jauh lebih muda. Dari sebuah karya Niti Sastra dan juga Arta Sastra dari Brahmana Chanakya, Kautilya yang ada di India. Dan waktu itu ada konsep yang dikenal dengan hukum ikan, peace law, yang saya kira sama dengan Thomas Hobbes ketika bicara dengan hukum Leviathan, Homo homini lupus. Dan perkembangannya di Nusantara selain di Bali sangat luar biasa, banyak karya-karya sastra yang dihasilkan di Jawa kuno, melalui bahasa Jawa kuno dan di Bali. Oleh karena itu kita mempunyai gudang sastra yang luar biasa dan kita bersyukur sastra itu diselamatkan oleh Bali. Karena berbagai karya sastra baik itu dikarang oleh para pujangga di masa lalu, zaman Kediri, Singosari, Majapahit, itu kemudian semuanya tersimpan dengan baik di Bali. Dan oleh para leluhur kami di Bali ini dikembangkan secara luar biasa, dikreasi menjadi karya-karya sastra yang baru. Dan memang esensinya Pak Menko, dalam karya-karya sastra itu tidak hanya diajarkan tentang kepemimpinan melalui cara-cara formal yang kita lakukan, tetapi rasa dan juga pratiwimba. Bagaimana waktu itu leluhur kami belajar dari alam untuk belajar menjadi seorang pemimpin.
Astabrata dalam kakawin Ramayana, nasihat Rama terhadap Wibisana, itu belajar tentang sifat-sifat kedewaan. Wayu, Waruna, Surya, itu dewa. Tetapi leluhur kami di Bali itu belajar juga dari hewan, dari binatang, belajar dari alam, dari lautan, samudra, belajar dari alam angin, dan lain-lain. Dengan demikian kepemimpinan yang kita miliki sesungguhnya sangat kaya, teori kepemimpinan dan ajaran kepemimpinan sangat kaya, dan itu kami kembangkan dan lestarikan. Tetapi pertanyaannya sekali lagi adalah bagaimana itu relevan, diinterpretasikan, diadaptasikan, dan juga dikontekstualisasikan dengan kehidupan baru. Dan saat ini kita bertepatan dengan suatu momen karya agung. Kami sebut karya agung, Pak Menko. Karena 1 tahun ini penuh dengan pemilu. Pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian sebentar lagi pemilu kada. Dengan cara lain kita berada dalam arena kontestasi politik, demokrasi, tetapi yang paling penting adalah setelah menjadi pemimpin, apa yang menjadi pegangan dari seorang pemimpin. Itulah sebabnya mengapa leluhur kami di Bali menekankan bahwa seorang pemimpin itu ateken sastra, bertongkatkan sastra. Sastra dalam pengertian kami tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi kebenaran dan kepatutan. Itu adalah esensi dari para leluhur kami, sehingga tatua, kebenaran, satya itu jadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang kedua, sesana, etika, Pak Lengko. Etika, bagaimana perilaku itu mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan yang ada. Yang ketiga, rasa. Rasa itu bagaimana kepemimpinan itu memunculkan empati, simpati, dan tentu saja tujuannya juga harus jelas, mencapai hite, kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat lontar-lontar di Bali, konsepsinya hite yang dominan, Pak. Kebahagiaan. Karena itu maka para pengarang Indonesia Raya saja yang lengkap, itu sebenarnya ingin Indonesia bahagia, Pak Menko. Tidak Indonesia Raya, Indonesia yang pusaka, Indonesia yang jaya, tetapi juga Indonesia yang bahagia. Jadi konsepsi bahagia itu menjadi konsepsi yang penting di dalam konstruksi masyarakat Bali. Karena itu Pak Menko, kami pada kesempatan hari ini merasa berutang budi pada para pendahulu kami yang melahirkan banyak sekali sastra. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini nanti dengan perkenan Pak Menko untuk memberikan penganugerahan Sastra Saraswati Nugraha kepada 5 figur tokoh besar Bali yang punya kontribusi besar terhadap kepemimpinan dan juga ajaran-ajaran kepemimpinan yang kita kembangkan di Bali. Yang pertama adalah Ide Betara Lepas, Ide Perdana Ngurah. Beliau berasal dari Geria Gede, Belayu, Tabanan. Keluarganya ada di sini, mohon berdiri, para waris dari Ide Perdana Ngurah. Beliau adalah yang menulis beberapa karya sastra yang tapi beliau dikenal sebagai penulis besar abad 19 di Bali, dan salah satu tulisannya adalah Kidung Buana Winasa yang menceritakan tentang puputan Badung. Yang kedua adalah Ide Betara Lepas, Ide Perdana Made Sidemen, Ide Alawiku Besar abad 20 yang menulis tentang Siwagama dan Purwagama Sesana. Keluarganya juga hadir di sini, silahkan berdiri, ahli waris dari beliau, dari Geria Taman Sanur Denpasar. Yang ketiga, kami juga menyampaikan anugerah Sastra Saraswati Nugraha kepada Ide Betara Lepas, Ide Raja Betara, Cokorde Gede Ngurah. Beliau dari Puri Sarenkauh, Puri Agung Ubud. Beliau menulis banyak sekali kakawin kepemimpinan, kakawin Gajah Mada, Pak Menko, geguritan Rajendra Prasad ketika Presiden India datang ke Bali, dan geguritan Sri Nato Wasista Amle Nagantun yang juga beliau tulis terkait dengan bagaimana solidaritas antar warga ketika meletusnya Gunung Agung. Wakil dari ahli waris juga hadir di sini, mohon berdiri, Cokorde Ngurah Soyadnya. Matur suksma. Kemudian juga yang keempat
Ida Betara Lepas, Raja Betara I Gusti Ngurah Made Agung, yang sering disebut Ida Cokode Mantuk Rengrane. Beliau gugur waktu puputan Badung. Beliau ternyata seorang kawi sastra, penulis sastra yang luar biasa. Ada Geguritan Niti Raja Sesana, kemudian Herdaya Sastra dan Dharma Sesana, dan banyak-banyak lagi yang lain. Kami mohon keluarga beliau untuk berdiri dari Puri Denpasar. Kemudian yang kelima adalah Sang Sampunewate Raja Betara Profesor Dr. Ide Bagus Mantra. Kalau 4 yang tadi hidup dalam sejaman, beliau bahkan bersahabat. Yang satu adalah seorang budayawan yang berpikir tidak hanya berorientasi pada masa lalu tetapi masa depan. Beliau adalah Profesor Dr. Ide Bagus Mantra, Gubernur Bali yang legendaris dan juga pernah menjadi Dirjen Kebudayaan dan juga Duta Besar di India. Kami mengapresiasi beliau karena beliau menulis konsep reinterpretasi, reintegrasi, dan adaptasi. Dan ahli warisnya juga hadir di sini, Pak Rai Mantra, ya. Matur suksema. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini selain kami akan menyerahkan Sastra Saraswati Nugraha itu sebagai wujud bakti kami pada para pendahulu. Kami juga berharap ini Dharma Lupeng tidak melupakan karya-karya beliau yang luar biasa. Kalau di Bali ada Dharma Lupeng Pitra Puja, kita nggak boleh lupa pada leluhur. Dharma Lupeng ini juga kita tidak lupa pada karya beliau. Dan kita jadikan sesuluh Pak Menko, menjadi inspirasi, apresiasi sekaligus inspirasi bagi kita ke depan, dan terakhir menjadi teladan. Karena beliau-beliau ini adalah seorang mahakawi, tetapi juga beryoga melalui sastra. Jadi tradisi di Bali, sastra itu adalah cara kami untuk melakukan yoga juga. Nyastra itu beryoga. Oleh karena itu kita harus mendalami dan juga mengikuti teladan yang sudah disampaikan. Terakhir Pak Menko, kami juga selain menghargai, mengapresiasi karya-karya para pendahulu kami membuat lomba kompetisi animasi film pendek yang terkait dengan tema kepemimpinan dengan tema Tinti Raja Sesana. Jadi bagaimana nilai kepemimpinan itu tidak hanya tertulis di lontar tetapi bisa ditonton di film-film animasi yang menjadi sesuatu yang kekinian disukai oleh anak-anak muda di era milenial. Oleh karena itu kami juga akan mengumumkan pemenang kompetisi animasi film pendek Niti Raja Sesana. Juara 1 adalah I Gusti Agung Bagus Indra Narayana Putra dengan judul film Kekuatan Ibu, dan ini menarik. Gusti Agung Bagus berasal dari SMK TI Bali Global Denpasar. Jadi anak SMK sudah maju untuk animasi. Juara kedua Ade Devindra Rajeswari Rakananda Swata. Judul filmnya Melayangan dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Juara ketiga adalah anak agung istri Intan Suandari Premasanti. Judul filmnya Desa Cilik, berasal dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Jadi 3 pemenang. Kami juga memberikan penghargaan khusus kepada 2 orang yang juga karyanya luar biasa. Nilohwini Andriani yang dengan film The Rise of Jura dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Dan penghargaan khusus yang terakhir Petra Patria De Paramita dengan judul film Julung Wangi The Dancing Well Studio dari Jakarta. Jadi Pak Menko, film-film itu akan kita putar besok Pak, dan khusus dihadiri anak-anak muda sehingga mereka bisa mengetahui nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh para pendahulu kita. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Festival Sastra Saraswati Sewanek 2024, khususnya Yayasan Mudra Saraswati yang meminjamkan tempat Pak Menko. Ini tempat yang sering dipakai untuk Ubud Writer Festival, Ubud Writer and Reader Festival, kemudian juga untuk Food Festival, dan kali ini Sastra Saraswati Sewana 2024.
Kami juga mengucapkan terima kasih pada sponsor utama PT Pupuk Kaltim, tolong berdiri. Ya. Sponsor lain Pertamina Persero hadir. Kemudian dari Petrokimia Gresik, PT Telkom, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, PT Gas Negara, dan PLN. Kemudian juga terima kasih kepada media partner, Media Ubud dan Halo Ubud, termasuk juga adik-adik mahasiswa dari Undiksa tadi, kemudian juga dari KKN UGM yang KKN UGM ini lokasinya ada di desa di Kecamatan Tegalalang Tegalalang Kabupaten Gianyar. Sekira itu yang ingin saya sampaikan sebagai laporan Pak Menko. Mohon berkenan nanti membuka Sastra Saraswati Sewana 2024. Sekaligus juga berkenan menyerahkan Sastra Saraswati Nugraha kepada wakil ahli waris dari para pendahulu yang luar biasa dan berdedikasi untuk melahirkan karya sastra bagi kepemimpinan di Bali. Niti Raja Sasana, dan untuk itu kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Dan selanjutnya hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan Sastra Saraswati Sewana Nugraha 2024. Kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung ahli waris dari penerima penghargaan. Yang pertama kami undang ahli waris dari penerima penghargaan mewakili Ida Pedanda Ngurah. Kami persilakan perwakilan untuk dapat naik ke atas panggung. Ida Pedanda Ngurah dari Gria Gede Belayu, Marga Tabanan. Beliau lahir di Gria Gede Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Ida diperkirakan nyeneng dari tahun 1830-an dan masih menulis karya sastra pada tahun 1919. Pedanda Ngurah merupakan bagawante atau penasihat dari Puri Gede Belayu Tabanan. Baik, dengan hormat kami mengundang yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Aunis Kausa Hadi Cahyanto SIP, didampingi Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, kemudian Pembina Yayasan Puri Kauhan Ubud, dan pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud untuk dapat naik ke atas panggung untuk mendampingi penyerahan penghargaan. Dengan hormat kami persilakan. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk penghargaan Sastra Saraswati Sewana Nugraha 2024. Nginggih Maktur Suksma, penerima penghargaan mohon berkenan turun. Bapak Menko mohon tetap tinggal untuk dilanjutkan memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan selanjutnya. Nggih, mohon tetap tinggal sejenak. Kami lanjutkan dengan penerima penghargaan selanjutnya. Nggih, ahli waris dari Ida Pedanda Madesi Demen dari Gria Taman Sanur Denpasar sudah hadir di atas panggung. Baik, kami mengundang dengan hormat kepada pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud juga untuk dapat mendampingi Bapak Ana Agung Gede Aryawan dan Ana Agung Aribudi. Mohon berkenan untuk mendampingi ke atas panggung. Ida Pedanda Madesi Demen dari Gria Taman Sanur Denpasar menghasilkan jejak kehidupan berupa karya-karya sastra dalam berbagai bentuk, yaitu karya-karya seni rupa seperti barong, rangde, rarung,
Side Karya Pratima di berbagai tempat. Baik, mohon berkenan untuk diabadikan. Merapat, nggih. Bisa lebih merapat lagi Bapak? Baik, terima kasih. Mohon tetap tinggal Bapak. Kita ada 5 penerima penghargaan. Selanjutnya kami mengundang ahli waris dari Cokorda Gede Ngurah dari Puri Saren Kauh, Puri Agung Ubud Gianyar. Ahli waris mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Ahli waris dari Cokorda Gede Ngurah dari Puri Saren Kauh, Puri Agung Ubud Gianyar. Cokorda Gede Ngurah lahir di Puri Saren Kauh, Puri Agung Ubud pada tahun 1856 dan wafat pada tahun 1967. Telah menapaki kehidupan di dunia ini selama 111 tahun, menjadi usia yang panjang bagi seseorang yang lahir di zaman kali. Baik. Silakan diabadikan dalam foto bersama. Terima kasih, matur suksma. Terima kasih, kami lanjutkan. Silakan. Kami lanjutkan dengan ahli waris selanjutnya dari I Gusti Ngurah Made Agung, Cokorda Mantuk Rengrane dari Puri Agung Denpasar. I Gusti Ngurah Made Agung merupakan Raja Kerajaan Badung ke-7. Beliau lahir di Puri Agung Denpasar pada tanggal 5 April 1876 dan gugur pada saat peristiwa Puputan Badung pada tanggal 20 September 1906 di usia 30 tahun. Karena beliau beristana di Puri Denpasar sehingga dikenal juga dengan sebutan Cokorda Denpasar. Demikian pula karena keberanian beliau melakukan perlawanan terhadap rezim Belanda dan gugur dalam perang tersebut, maka beliau dikenang dalam kening masyarakat Denpasar dengan sebutan Cokorda Mantuk Rengrane dan Cokorda Mantuk Dirane. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat ahli waris dari Profesor Dr. Ide Bagus Mantra dari Gria Kedaton Sumerte Denpasar. Diwakili oleh Bapak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Kami persilakan. Ide Bagus Mantra lahir pada tanggal 8 Mei 1928 di Gria Kedaton dan wafat pada tanggal 10 Juli 1995. Ayahnya, Ide Bagus Rai, adalah seorang pedanda atau pemuka agama Hindu di Gria Kedaton. Dalam perjalanan hidup beliau, Ide Bagus Mantra mendalami sastra timur di Algemene Middelbare School, Makassar, di tahun 1947 hingga 1949. Kemudian melanjutkan studi di Universitas di Benggala Barat, India, perguruan tinggi yang didirikan oleh Rabindranath Tagore. Gelar master diraih di tahun 1954. Sedangkan gelar doktor disandang pada tahun 1957. Terima kasih Bapak Menko atas penyerahan penghargaan yang telah diberikan kepada para penerima penghargaan Sastra Saraswati Sawana Nugraha 2024. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pidato kunci sekaligus membuka festival Niti Raja Sesana Tongkat Sastra Kepemimpinan Negeri oleh Menko Polhukam Republik Indonesia. Dengan hormat Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, disilakan.
Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya sucikan, Ratu Peranda Lanang Istri, yang saya hormati Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Ari Dwipayana, beserta pembina dan pengurus Yayasan Puri Kauhan Ubud. Yang saya hormati Staf Khusus Presiden, Bapak Soekardi Rinakit. Kedua, beliau ini adalah sahabat saya sejak menjadi Sekretaris Militer Presiden, dan beliau berdua sangat setia, masih tetap di Staf Khusus Presiden. Pejabat Gubernur Bali atau yang mewakili, Kapolda Bali atau yang mewakili, Pangdam 9 Udayana atau yang mewakili, Pengelisir Puri Ubud dan Pengelisir Puri-Puri di Bali, Pendesa Ubud atau yang mewakili, para ahli waris, penerima penghargaan sastra Saraswati Sewana Nugraha tahun 2024, para rektor Universitas Bali, dan para budayawan dan seniman, serta para hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkah dan kenikmatan kepada bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sangat kaya, menjadi bangsa yang besar, yang penuh keberagaman, namun tetap bersatu dan lestari hingga saat ini. Bangsa Indonesia yang terdiri lebih kurang 1.330 suku dengan adat dan budaya serta agama dan kepercayaannya masing-masing dapat menjalani kehidupan yang damai dan harmonis. Keberagaman bangsa kita tersebut adalah modal persatuan, bukan bibit perpecahan. Kita bersyukur kepada Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, para pendahulu yang arif dan bijaksana, serta para pembentuk bangsa yang visioner, sehingga keberadaan negara sejak awal telah diniatkan untuk kesejahteraan bangsa, bahkan umat manusia. Hal itu tercemin dari tujuan nasional kita, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Hadirin yang berbahagia, kita sudah sepatutnya meneladani para pendahulu dan pendiri bangsa Indonesia yang telah mampu meramu keberagaman suku, keberagaman budaya dan agama menjadi persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa telah mampu membangun kesadaran bersama untuk hidup secara harmonis, bukan saja antar manusia, antar suku bangsa, melainkan juga dengan alam semesta. Jalinan persatuan tersebut terhubung melalui kehalusan budi dan bahasa yang tidak hanya mengandalkan rasionalitas, akal pikiran, tetapi juga ketajaman hati dan perasaan yang lahir dari spiritualitas dan religiusitas para pendahulu kita. Nilai dan budaya bangsa Indonesia
terbentuk, berkembang, bahkan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam tatanan bernegara, nilai dan budaya itu mampu beradaptasi dengan sistem bernegara modern, sehingga para pendiri bangsa menentukan bangunan negara kita berdasarkan sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai asal dan tujuan kehidupan bernegara. Demokrasi harus ditempatkan dalam bimbingan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga tidak keluar dari tujuan utamanya, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat dan umat manusia. Hadirin yang berbahagia, tentu saja kita menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan demokrasi adalah pendangkalan makna kedaulatan rakyat hanya sebagai mekanisme pemilu dan pilkada yang cenderung semakin pragmatis. Pemilu dan pilkada sebagai mekanisme memilih pemimpin yang ideal demi kesejahteraan rakyat mengalami pergeseran hanya sebagai perebutan kekuasaan demi kekuasaan itu sendiri. Akibatnya adalah terjadinya pelanggaran, khususnya politik uang, serta potensi pembelahan dan konflik sosial karena tidak mau menerima hasil pemilu dan pilkada. Kondisi tersebut tentu berjarak dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan sebagai pemandu semakin menipis, padahal hikmat kebijaksanaan inilah yang menempatkan kehidupan selalu dinavasi oleh nilai yang mewujud, baik dalam etika perilaku, norma hukum, dinamika politik, maupun aktivitas ekonomi. Pemilu dan pilkada tanpa adanya panduan hikmat kebijaksanaan hanya akan menjadi transaksi kekuasaan semata demi kepentingan pragmatis material. Oleh karena itu, nilai kearifan bangsa sebagai mata air hikmat kebijaksanaan harus selalu diperkuat dan dilestarikan, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Ajaran-ajaran ini dapat kita jumpai dalam berbagai sastra yang merupakan puncak pencapaian peradaban bangsa kita. Sastra mengajarkan hidup sebagai totalitas mikrokosmos dan makrokosmos yang berkait berkelindan. Sastra menghantarkan pengetahuan, pemahaman, dan internalisasi nilai dan kebijakan yang senantiasa ada dan berkembang dalam nafas dan atmosfer kehidupan sosial. Sastra menyikapi konflik dengan kehalusan bahasa yang menyejukkan dan penyelesaian yang damai dan harmonis. Kehidupan politik demokrasi dan kepemimpinan nasional harus tetap berpijak pada nilai dan ajaran kebijaksanaan yang berakar pada kearifan bangsa. Ajaran Astabrata merupakan salah satu ajaran kepemimpinan utama yang luhur dan sangat penting bagi generasi muda Indonesia. Seorang pemimpin harus bersikap dan bekerja demi kesejahteraan rakyat, adil menegakkan hukum, melayani rakyat, tenang dan menyejukkan, mengetahui dan mendengar kehendak dan kondisi rakyat, menggunakan sumber daya nasional untuk kemakmuran rakyat, menghapuskan penderitaan rakyat, dan mampu menggerakkan rakyat mencapai tujuan bersama. Ajaran ini pula yang sesungguhnya harus digunakan oleh rakyat dalam menentukan dan memilih seorang pemimpin. Hadirin yang berbahagia, menguatkan pengetahuan terhadap sastra
dan ajaran yang ada di dalam tentunya membutuhkan kreativitas dan inovasi agar menarik bagi generasi kekinian. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Puri Kauhan Ubud dalam bentuk Niti Raja Sasana ini harus didukung oleh semua pihak agar semakin menguatkan kepedulian, pengetahuan, dan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kami juga berharap festival ini menginspirasi dan menumbuhkan aktivitas yang sama di berbagai daerah di Indonesia yang sangat kaya akan sastra yang penuh dengan nilai dan ajaran-ajaran luhur. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Puri Kauhan Ubud yang secara konsisten merawat dan merevitalisasi ajaran-ajaran. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Puri Kauhan Ubud yang secara konsisten merawat dan merevitalisasi ajaran-ajaran sastra. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Tadi dipesan sekaligus membuka. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan membuka secara resmi dengan ditandai dengan penancapan Wayang Kayonan. Untuk itu dengan hormat kami mengundang untuk mendampingi membuka festival Ketua Yayasan. Kemudian kami mengundang juga Bapak Sukardi, Dirjen Bimas Hindu dan juga Dirjen Bimas Buddha. Mohon berkenan untuk mendampingi Menko Polhukam Republik Indonesia untuk melakukan penancapan Wayang Kayonan. Dengan ini, Festival Sastra Saraswati Sewana 2024, Niti Raja Sasana, saya buka dengan resmi. Iya, Bapak Ibu sekalian, dengan penancapan Wayang Kayonan maka pada hari ini Festival Niti Raja Sasana 2024 telah dibuka secara resmi. Baik, mohon tetap tinggal karena akan ada penyerahan cenderamata yang akan kami berikan dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Baik, diabadikan terlebih dahulu dalam foto bersama. Pada hari ini 20 Juli 2024, Festival Niti Raja Sasana telah dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda mata dari Yayasan Puri Kauhan Ubud. Kami persilakan. Baik, diabadikan kembali Pak. Ya, sebentar. Ya, biar bisa ditutup terlebih dahulu. Terima kasih. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa Festival Niti Raja Sasana akan berlangsung hingga tanggal 23 Juli 2024. Dan untuk informasi selengkapnya kegiatan dapat dilihat melalui website www.purikauhanubud.org. Bapak Ibu hadirin, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam acara ini. Kami atas nama Yayasan Puri Kauhan Ubud memohon maaf apabila terjadi kekurang nyamanan selama acara berlangsung, dan kami persilakan Bapak Ibu undangan untuk dapat selanjutnya menikmati hidangan yang telah disediakan. Akhir kata kami akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.